عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang Idul Adha yang kami hormati. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat, yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan selalu membimbing kita di atas Islam, di atas syariah, di atas keimanan. Fanashkuruhu subhanahu wa ta'ala, maka kita katakan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk kenikmatannya adalah kita bisa berkumpul di Idul Adha ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk kita dapat kembali merasakan kegembiraan dan kegembiraan seluruh kaum muslimin. Hari ini dan hari kemarin mereka kaum muslimin saudara kita berjuta-juta kaum muslimin berkumpul di Masjidil Haram, berkumpul di Masyairil Haram, berkumpul di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan mereka berkumpul di sekitar Masjid Allah dan Baitullahil Haram, Ka'bah Al-Musharrafah. Maka kami tidak azakumullah, hari ini, hari besar ini sangat berkait dengan apa yang terjadi di Masjidil Haram dan sangat berkait dengan apa yang sudah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, yaitu Ka'bah Baitullah Al-Musharrafah. Ka'bah yang dibangun oleh Ismail dan Ibrahim dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Wa idh bawwa'na li Ibrahim makan al-bait an la tushrik bi syai'an wa tahhir baitiya lis-sha'ifina wal-qa'imin wa ruk'a'is sujud." Dan ketika kami tunjukkan tempat Baitullah agar engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan agar engkau membersihkannya, mensucikannya untuk orang-orang yang akan sholat, untuk orang-orang yang akan beribadah salat, dan untuk orang-orang yang akan datang untuk sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah selanjutnya, wa'adzin fin nasi bil hajj, beritakanlah, umumkanlah kepada semua manusia untuk melaksanakan haji. Maka ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq, maka niscaya akan datang orang-orang dari seluruh penjuru, dari seluruh lembah,
dari segala tempat yang sangat jauh akan mendatanginya. Ini berita Allah yang ternyata terbukti kebenarannya. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan di Mekah, tidak ada seorang pun kecuali keluarga Ibrahim dan sedikit orang dari Bani Jurhum. Bani Jurhum adalah satu kabilah, satu suku, satu rombongan dari Yaman yang datang melihat ada air di sana, maka mereka turun dan singgah di tempat tersebut. Kemudian Allah takdirkan Ismail yang ditinggalkan oleh Ibrahim menikah dengan seorang wanita dari Jurhum. Maka tidak ada orang lain kecuali keluarga tersebut dan kabilah dari Jurhum. Dan Lut alaihissalam di Baitul Maqdis, Lut alaihissalam merupakan ponakan anak saudara Ibrahim alaihissalam. Maka tetapi perintah Allah ini adalah perintah dari yang Maha Tahu. Nanti di masa mendatang akan datang seluruh manusia dari seluruh penjuru. Ya'tina min kulli fajjin amir. Akan datang manusia-manusia dari seluruh penjuru. Dan sekarang terbukti tidak ada tempat pun di negeri ini, di dunia ini, kecuali sebagian mereka mendatangi Ka'bah, mendatangi Masjidil Haram, memenuhi panggilan Allah dan membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, maka berarti perintah haji sudah diumumkan sejak Nabi kita dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan berarti kita seluruhnya telah dipanggil. Dan telah dipanggil sejak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah katakan adzin finnas, umumkan kepada seluruh manusia. Maka jangan seorang pun berkata saya belum dipanggil. Dan sekali-kali janganlah orang menyatakan saya tidak dipanggil atau saya belum dipanggil. Telah dipanggil dan sudah dipanggil. Adzin finnas, beritakanlah pada seluruh manusia untuk haji. Ini perintah sejak Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Ka'bah adalah awal baitin wudi'a lin-nas. Sebagaimana Allah katakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal tempat ibadah yang dibangun di dunia ini adalah Ka'bah, Baitullah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinah. Padanya ada bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang nyata. Maqam Ibrahim, di antaranya maqam Ibrahim. Maka ikhwanifidina azakumullah, kalau mereka orang-orang musyrikin atau orang kafirin selalu meminta bukti nyata, mana bukti secara real, maka ternyata di dalam Islam buktinya sangat nyata. Dan bukti-buktinya masih ada sampai sekarang, yaitu Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Dan di samping itu ada pula ayatun bayyinat, ada bukti-bukti nyata. Maqam Ibrahim, maqam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim, bukan kuburan. Maqam yang dimaksud adalah tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam ketika beliau dan anaknya Ismail membangun Ka'bah. Dan ketika bangunan Ka'bah sudah mulai meninggi, maka Ismail mengambilkan sebuah batu untuk dinaiki oleh Ibrahim agar dia sampai untuk membangun yang atasnya. Maka batu tersebut yang diinjak oleh Ibrahim menapakkan telapak kaki Ibrahim alaihissalam yang sampai hari ini bisa dilihat. Sampai hari ini bisa dibuktikan. Dan ini adalah ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Ini adalah bukti-bukti nyata yang Allah turunkan. Maka wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Maka tidak ada orang yang berpaling dari agama Ibrahim, agama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali orang yang bodoh, orang yang safiha nafsah. Ikhwan fillah azakumullah, Allah sebutkan dengan kalimat safih min as-sufara, orang-orang yang bingung
karena bukti-bukti telah nyata dan peninggalan-peninggalannya bisa dilihat dan bisa dibuktikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man dakhalahu kana amina." Dan yang masuk di dalamnya dia akan aman. Dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Maka untuk Allah wajib bagi seluruh manusia untuk haji jika dia mampu, man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa-siapa yang kafir maka sesungguhnya Allah tidak butuh. Dan Allah Maha Kaya, tidak butuh dari siapapun dari alam ini. Maka ya khonifidina azakumullah, tidak ada yang kufur mengingkari agama Ibrahim dan agama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kecuali orang-orang yang dungu dan orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah tidak butuh dari mereka. Khonifidina azakumullah, ini semua adalah litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Ibrahim alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idzala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan kalimat demi kalimat. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalimat demi kalimat adalah kalimat-kalimat perintah demi perintah yang semuanya Ibrahim melaksanakannya dan semuanya ditepati dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka Allah katakan fa'atammahun, maka ditepatilah olehnya. Maka Allah berikan balasannya di dunia dan di akhirat. Apa balasannya di dunia? Inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau untuk seluruh manusia sebagai imam. Perhatikan kalimat ini. Allah katakan untuk seluruh manusia. Ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min dzurriyyati. Kata Ibrahim, dan juga untuk keturunanku, wahai Rabb. Maka Allah katakan, la yanalu ahdul zalimin. Janjiku tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim. Di sini kita mendapatkan pelajaran penting bahwa Ibrahim alaihissalam Allah berikan kemuliaannya di dunia dan Allah berikan di akhirat dengan kemuliaan yang lebih. Apa kemuliaannya di dunia? Kemuliaan di dunia adalah Allah jadikan dia sebagai imam, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang takwa. Allah berikan kepadanya anak-anaknya dan anak-anaknya menjadi para anbiya, sehingga tidaklah ada nabi setelah Ibrahim kecuali dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Tidak ada seorang rasul pun kecuali dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan ketika Ibrahim berdakwah, dia sendiri dan tidak ada orang lain. Dia menyatakan kepada bapaknya dakwahnya dan bapaknya menentang. Dia katakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, kenapa engkau beribadah kepada berhala-berhala yang tidak berbicara dan tidak bisa menjawab doamu? Ternyata dibalas oleh ayahnya dengan penentangan, dengan menyatakan kepada Ibrahim bahwa engkau adalah orang yang durhaka. Wahdurni maliya, tinggalkan aku. Maka Ibrahim meninggalkannya dalam keadaan ditolak dakwahnya. Dan ketika berdakwah kepada manusia, manusia juga menolaknya. Dan ketika berbicara kepada Namrud, raja yang alim ketika itu, musyrik kafir, juga menantangnya. Maka Ibrahim mengatakan, la'atidanna asnamahum, sungguh akan aku hancurkan berhala-berhala mereka. Maka Ibrahim membuktikan sumpahnya ketika mereka berangkat. Ada acara ini, perayaan yang mereka adakan, perayaan syirik mereka. Maka diajak Ibrahim mengatakan, ini sakit, aku sakit, aku tidak bisa ikut. Maka ketika semuanya pergi, Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala tadi dan meninggalkan yang paling besarnya, la'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali berpikir
dan kembali melihat apa yang mereka lakukan. Ikhwan fillah a'azakumullah, ternyata hasilnya tetap apa yang Allah takdirkan. Mereka tidak beriman, bahkan mereka marah dan menyatakan, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Siapa yang melakukan ini semua wahai Ibrahim? Ikhwan fillah a'azakumullah, ini pertanyaan dan sekaligus tuduhan. Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan semua ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? Tidak ada lain kecuali engkau yang ada di sini. Maka Ibrahim menyatakan, bal ta'ala kabiruhum hadza. Bahkan yang melakukannya adalah yang besar ini. Maka mereka kembali berpikir, dan hati kecil mereka menyatakan, iya, berhala-berhala itu sama sekali tidak bisa melindungi dirinya, apalagi melindungi yang lain. Tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk yang lain. Tetapi mereka dalam keadaan menentang dakwah Ibrahim, walaupun hati kecil mereka tahu kenyataan dan kebenaran. Mereka jahadu wa tayqanatha anfusuhum zulman wa ulul. Mereka menentangnya dalam keadaan hati-hati mereka yakin, dan mereka menyatakan harriqu, bakarlah dia. Maka Ibrahim dibakar di atas api yang sangat besar, dan api itu menyala 40 hari tidak padam, dan Ibrahim tetap di dalam api 40 hari tidak keluar. Dan ternyata di sekitar jilatan-jilatan api, di celah-celah jilatan-jilatan api, mereka melihat Ibrahim duduk dengan tenang. Ibrahim duduk dalam keadaan tidak terbakar sedikit pun. Mereka mendapatkan bukti yang berikutnya, bahwa Ibrahim alaihissalam di atas kebenaran, dan Rabb Ibrahim, Tuhan Ibrahim adalah sebaik-baik Rabb, sebaik-baik ilah, sebagaimana dinyatakan oleh ibunya sendiri. Ni'mar Rabb Rabbuka ya Ibrahim. Dia mengucapkan dengan serta-merta, dengan tanpa diniatkan terucap dari mulutnya, sungguh sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu wahai Ibrahim. Karena membelanya, menolongnya. Sedangkan Tuhan-Tuhan kami dalam keadaan hancur berantakan, tidak bisa membela dirinya. Maka mestinya kita pun berpikir, bagaimana dengan semua tempat-tempat keramat yang diagungkan dan dibesarkan oleh musyrikin? Apakah bisa membela diri mereka sendiri ketika dihancurkan? Apakah bisa melindungi diri mereka sendiri ketika terjadi bencana? Wallahi, jawabannya sama dengan apa yang terjadi pada Ibrahim dan kaumnya, bahwa berhala-berhala mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ni'mar Rabbuka ya Ibrahim. Sungguh sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu. Tetapi apakah mereka beriman? Mereka tidak beriman. Dan Ibrahim selalu menyatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau Esa, Engkau sendiri, la ilaha illa ant, dan aku sekarang di dunia sendiri, tidak ada bersamaku orang lain. Ibrahim alaihissalam diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qissatul Anbiya juga menyatakan aku sendiri. Ini bukti bahwa Ibrahim tidak memiliki pengikut. Dan ini bukti pula bahwa dakwah yang hak tidak diukur dengan pengikut. Pengikutnya satu atau dua, pengikutnya banyak atau sedikit. Kebenaran tetap kebenaran, dan kebatilan tetap kebatilan. Maka yang didakwahkan adalah kebenaran, walaupun pengikutnya satu dua orang atau tidak ada pengikut sama sekali. Dan kebatilan tetap kebatilan, walaupun pengikutnya berjuta-juta orang, tetap kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan besar, kemuliaan besar kepada Ibrahim. Inni ja'iluka linnasi imam. Aku jadikan engkau sebagai imam. Aku jadikan engkau sebagai panutan dan ikutan dan teladan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menyatakan, ana ala millati abina Ibrahim. Kami, aku mengikuti millahnya Ibrahim. Apa millahnya Ibrahim? Millahnya Ibrahim adalah la ilaha illallah, at-tauhid. Agama tauhid, agama yang Allah perintahkan kepada seluruh para anbiya. Agama Ibrahim adalah agama la ilaha illallah. Dan kemudian Ibrahim meminta, ya Allah, wa min dzurriyyati, jadikan pula turunanku
sebagai imam-imam pula seperti aku. Jadikanlah turunanku sebagai teladan-teladan pula seperti aku. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa. Allah memberikan kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan. La yanalu ahdud zalimin. Janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Maka walaupun turunan Ibrahim, walaupun turunan Ismail, yaitu Al-Arab, walaupun dia turunan Quraisy, walaupun dia turunan Ahlul Bait Nabi, kalau dia dalam keadaan zalim, maka jawabannya la yanalu ahdud zalimin. Tidak akan mendapatkan kemuliaan ini orang-orang yang zalim. Maka ketika Ibrahim mengatakan, ya Allah, dari turunanku juga, kata Allah, iya, tetapi yang zalim tidak. Orang-orang yang zalim dari turunanmu tidak akan mendapatkan kemuliaan ini. Maka Allah, pelajaran besar berikutnya kita dapatkan bahwa keturunan tidak akan menyelamatkan. Turunan siapapun kamu dan turunan siapapun saya tidak akan selamat kalau Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Tidak akan selamat kalau kita berjalan tidak di jalan Allah. Kalau kita menjadi orang-orang yang zalim, turunan Ibrahim sekalipun, la yanalu ahdud zalimin, kata Allah, tidak akan mengenaiku atau tidak akan didapatkan janjiku oleh orang-orang yang zalim. Kemudian Allah buktikan apa yang Allah janjikan. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Maka aku berikan kepadanya anaknya. Tadinya sendiri Allah berikan anaknya Ismail dan Ishaq, dan setelah Ishaq Yaqub. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwah, dan kemudian Allah jadikan di keturunannya kenabian dan kitab-kitab. Kita mengenali kitab Taurat, kita mengenali kitab Injil, dan kita mengenali kitab Zabur, dan kitab terakhir Al-Quran. Semuanya diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang merupakan turunan Ibrahim alaihissalam. Maka ini bukti ucapan Allah bahwa kami memberikan kepadamu Al-Kitab wan Nubuwwah, pada turunanmu kitab dan kenabian-kenabian, kerasulan-kerasulan. Wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya hormati, kemuliaan yang tinggi tadi, yang ternyata bukan didapat oleh dirinya, tapi juga oleh anak turunannya, anaknya, cucunya, terus sampai ke bawah dan sampai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini semuanya barakah dari dakwah Ibrahim alaihissalam, karena beliau alaihissalam memiliki dua perkara yang sangat besar. As-sabr wal yaqin, kesabaran dan keyakinan. Maka siapa-siapa yang memiliki keyakinan iman yang betul-betul tinggi dan memiliki kesabaran terhadap ujian demi ujian seperti Ibrahim alaihissalam, maka Allah akan berikan kemuliaan kepadanya. Kalau tidak bisa, di bawahnya dan kemuliaan yang Allah berikan sesuai dengan keyakinan dan kesabaran yang kita miliki. Maka yusikum wa iyaya bitaqwallah, aku ucapkan kepada hadirin untuk sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan itulah yang akan meningkatkan keimanan, yang akan menambah keyakinan, dan dengan keyakinan itulah kita akan mendapatkan imamah fid din, akan mendapatkan kemuliaan, akan menjadi teladan, akan menjadi seorang pemimpin. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pimpinan orang-orang yang takwa. Di antara tafsir ayat ini adalah jadikanlah aku pemimpin orang takwa, adalah jadikanlah aku memimpin keluargaku, keluarga yang takwa. Memimpin bawahanku, bawahan yang takwa. Memimpin anak-anakku, anak-anak yang muttaqin. Memimpin apapun, memimpin negara atau memimpin daerahnya, memimpin kelompoknya dalam keadaan mereka semuanya muttaqin. Waj'alna lil muttaqina imam. Maka bentuk sederhananya adalah Allah jadikanlah istriku, anak-anakku, turunanku
cucuku seluruhnya adalah muttaqin dan aku memimpin mereka. Ini namanya waj'alna lil muttaqina imama. Dan inilah yang telah diberikan kepada Ibrahim sehingga dia menjadi pemimpin dan teladan bagi keturunannya sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah rahasia kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim. Ini semua karena kebesaran apa yang Allah berikan pada Ibrahim. Sehingga Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, ya Allah berikan salawat kepada Nabi Muhammad seperti yang kau berikan pada Ibrahim. Ya Allah berikan berkah kepada Nabi Muhammad sebagaimana berkah yang kau berikan pada Ibrahim. Maka akan didapat pada Rasulullah SAW keberkahan yang lebih daripada apa yang diberikan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan dua nabi tersebut adalah yang istimewa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawat dan salam pada keduanya. Keduanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Wattaqallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dan juga Rasulullah menyatakan ittaqadallahu khalilan kama ittaqadallahu Ibrahim khalila. Aku dijadikan oleh Allah sebagai khalil seperti Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai khalil. Dan Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang dalam keadaan wajahnya mirip dengan Rasulullah SAW. Sehingga pernah Rasulullah ditanya ketika beliau menceritakan bahwa beliau pernah bertemu Nabi Musa, pernah bertemu Nabi Isa, dan pernah bertemu Nabi Ibrahim. Maka para sahabat bertanya seperti apa mereka wahai Rasulullah. Dijawab adapun Isa alaihissalam jak dan ahmar, wajahnya merah dan rambutnya keriting. Adapun Musa alaihissalam rambutnya juga keriting tetapi warnanya Adam. Adam itu adalah kaum matang. Bagaimana dengan Ibrahim wahai Rasulullah? Unzuru ila sahibikum. Adapun Ibrahim, lihatlah sahabat kalian ini. Dan lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Adapun Musa alaihi salam adalah mirip dengan pula disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ibrahim mirip dengan Yahya, dan dia adalah seorang sahabat yang sangat ganteng dan sangat mengagumkan, sehingga pernah di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah diperintahkan dia untuk mencukur rambutnya supaya jangan jadi fitnah. Tetapi ternyata ketika dicukur dalam keadaan tambah gantengnya, maka diperintahkan oleh Umar, kamu harus memakai imamah kelak. Ini Khalifah Azzaqullah digambarkan Ibrahim alaihissalam seperti Yahya, dan ternyata Ibrahim kata Rasulullah, unzuru ila sahibikum, lihatlah sahabat kalian ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalifah Azzaqullah, masih banyak ayat-ayat Allah dalam Quran yang menceritakan tentang Ibrahim dan Ismail. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan yang menunjukkan betapa mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua itu dikenang dan terus diulang setiap Idul Adha paling sedikit. Dan lebih dari itu setiap kajian-kajian kaum muslimin, setiap qira'atul Quran, dan setiap dibaca di mimbar-mimbar dan di dalam masjid-masjid ketika salat selalu dikenang dan diulang. Tentunya ada tujuan, tentunya ada hikmah, yaitu jadikanlah Ibrahim alaihissalam sebagai teladan, sebagaimana kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslima. Ibrahim bukan Nasrani, Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim adalah hanif muslim. Ikhwan fillah azakumullah, ini jawaban untuk mereka-mereka yang merebutan Ibrahim. Mereka kaum Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Kalau Yahudi bukan, Ibrahim itu adalah Yahudi. Maka dijawab oleh Allah, maka Ibrahim Yahudiyan wa Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ibrahim adalah hanifan musliman, orang yang lurus dalam masalah tauhid.
cenderung kepada Allah dan Muslim. Maka ikhwanifidina a'azakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengajarkan kepada kita untuk mengambil teladan Ibrahim alaihi salam. Maka tentunya inna awlan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling utama untuk mengaku sebagai golongan Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Man ittaba'ahu, yang mengikutinya. Wa hadha an-nabi, dan nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling pantas disebut sebagai golongan Ibrahim adalah Rasulullah dan kita kaum muslimin yang masih tetap berpegang pada tauhid, yang masih berpegang kepada kemurnian akidah la ilaha illallah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin taufiknya dan rahmatnya. Agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin agar mereka mengikuti tauhid dan menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah yang lain, berdoa hanya kepada Allah dan tidak berdoa kepada tempat-tempat keramat atau jimat-jimat atau kesembahan-kesembahan lainnya. Maka kita berharap pada Allah agar kita dan seluruh kaum muslimin terus istiqamah di atas tauhid dan sunnah, dan terus istiqamah di atas jalan shiratal mustaqim. Dan kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu meningkatkan amal ibadah kita dan meningkatkan ketakwaan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.